Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, sharing session dengan narasumber yang keempat adalah praktisi K3 muda, energik, kreatif, dan inovatif, yaitu adalah Bapak Amri Cahyono dengan tema Membangun Budaya K3 dengan Cinta. Mari kita simak paparannya secara mendetail. Kita selanjutnya ke pembicara sesi yang keempat, Pak Amri Cahyono. Beliau adalah praktisi K3 muda, energik, ya, berprestasi, masanya banyak dan inovatif. Nah, selanjutnya selamat datang Pak Amri. Saya sapa dulu Pak Amri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ini Pak Amri semangatnya luar biasa. Kebetulan juga sedang kuliah juga ya Pak Amri ya. Sama nih Pak, sama-sama Alhamdulillah. mengerjakan Jadi tugas, kita harus tapi belajar. Mumpung masih ya diberi kesempatan, kita belajar terus Pak Istian. betul Ya. Pak Amri, beliau sampai kemarin, wah ini semangatnya Sumpah Pemuda sesuai dengan tema kita, beliau juga sudah menyiapkan. Nah ini sesinya kita adalah sesi semi formal. Untuk waktu dan tempat kepada Pak Amri, kami persilahkan untuk memaparkan kurang lebih waktunya 15 menit dan nanti kita akan lanjut dengan sesi diskusi. Silakan Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Istian. Bapak Ibu semuanya, para sesepuh, para senior yang saya sangat hormati, dan para hadirin sekalian peserta sharing session ini. Saya hanya sekedar sharing ya, storytelling saja. Kalau saya ambil bahasanya Pak Kristo di sini ya. Paling enak itu kalau mengisi materi itu storytelling gitu. Kalau tadi itu banyak teori-teori, tapi kalau saya implementator, karena saya sebut saya adalah sebagai praktisi K3. Judulnya nggak tahu ini menarik atau tidak ya. Jadi saya ingin membangun budaya K3 itu dengan cinta gitu. Kebetulan saya dilahirkan dari perusahaan yang memang dulunya itu sekitar tahun 2009 ya, saya bekerja di perusahaan yang memang membangun K3 itu dengan hati gitu ya, bukan represif. Makanya dan sampai sekarang ini kebetulan saya menemukan satu perusahaan yang membangun budaya K3 itu tidak ada unsur represif sama sekali. Sehingga maka di sini saya perlu sharing ya kepada Bapak Ibu semuanya bahwa dengan cinta itu kita bisa membangun budaya sebenarnya. Oke Bapak Ibu, ini saya ya, yang saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Pascasarjana Syahid ya, sebagai S2 di LMK3. Ini hal yang menarik Bapak Ibu semuanya yang saya sama saat ini terngiang-ngiang gitu ya. Katanya Mahatma Gandhi itu seperti ini ya, kamu mungkin tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu, namun ketika kamu tidak bertindak apapun gitu ya, maka tidak akan ada hasil yang terjadi. Dan inilah yang menjadi dasar buat saya itu untuk terus bergerak. Apapun yang saya pikirkan, kemudian saya bentuk sebuah visualisasi harus seperti ini, misalnya planningnya seperti apa, dan kami sampaikan kepada manajemen, dan go ahead, silakan dijalankan, maka saya jalankan, dan saya ingin tahu apapun hasilnya. Semacam itu. Dan sampai saat ini, kebebasan untuk berimprovisasi, untuk berinovasi itu diberikan kepada kami, sehingga kami bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh manajemen. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sharingnya mungkin nggak bisa langsung slideshow karena ada trouble, jadi saya seperti ini aja ya. Yang disampaikan kepada kami pribadi ya, dari manajemen, bahwasanya untuk melaksanakan K3 di tempat kerja itu ingat, ada unsur yang namanya change, ada perubahan. Jadi bahkan yang saat ini sedang terjadi adalah ada yang namanya general environment ya, sosial, culture, demografi, political, dan sekarang ini adalah war dan pandemik yang saat ini terjadi. Kalau kita akan melakukan sebuah improvisasi, sebuah inovasi dalam kegiatan, ingat dulu itu, gitu ya. Jangan serta-merta merubah sesuatu sehingga tidak memikirkan dampak selanjutnya. Ya, karena kita adalah perusahaan ya dan bisnis gitu ya. Tentunya perusahaan tempat saya kerja itu bukan perusahaan bisnis K3 ya, tapi menghasilkan sebuah produk. Tapi bagaimana K3 itu bisa membantu perusahaan itu untuk mewujudkan suatu
perusahaan yang produktif gitu ya, dan menghasilkan terus gitu ya, dan talenta-talenta dan karyawan yang ikut dalam mau membesarkan perusahaan itu. Dan ini Bapak Ibu semuanya, ini tantangan yang perlu kami sampaikan di tahun 2045. Ini dari data yang saya dapatkan dari BPS ya. Nanti di tahun 2045 ketika Indonesia usianya 100 tahun, dan mungkin kalau sekarang masih usianya 25 tahun masih bisa mencapai ini ya, kalau masih diberikan kesempatan hidup ya. Itu total jiwanya itu ada 318 juta jiwa ya. Dan 160 juta itu wanita dan 158 jutanya itu laki-laki. Semacam itu. Nah, kalau kita lihat dari usia mudanya, Bapak Ibu, itu ada 106 juta jiwa ini. 16 juta,5 itu perempuan dan 16 juta,9 itu adalah laki-laki. Ya, sorry, 16,92% dan 16,5% ini perempuan, 16,9 itu laki-laki. Dan ini adalah usia muda di tahun 2045. Bisa kita bayangkan ketika budaya K3 itu tidak terwujud. Kemarin kalau di grup banyak yang share ya, orang naik mobil aja bisa di atap dan sebagainya. Bagaimana mungkin tahun 2045 kalau kita biarkan seperti itu, Indonesia itu bisa berbudaya K3 dengan baik. Itu mungkin perlu yang kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Ini hanya sharing saja. Dan ini yang disampaikan kepada kami juga ya. Dan ini hasil penelitian dari Bepom, mungkin Pak Suatma dan yang lain paham dengan ini ya. Bahwasanya ada di satu perusahaan itu, menurut penelitian ya, 10% itu orangnya bebal gitu ya. Bebal itu malas ngikutin aturan. Dan 80%-nya itu followers. Kemudian 10%-nya itu memiliki passion banget terhadap K3 ya. Dan ini yang menjadi yang saya pikirkan terus ya, bagaimana 80% ini bisa mengikuti 10% ini. Dengan apa? Dengan metode-metode seperti ini, campaign, training, coaching, dan counseling. Bapak Ibu semuanya, satu hal yang saya alami ya, ternyata untuk membuat orang itu bisa percaya dengan omongan, dengan apa yang kita sampaikan, maka ternyata kita harus percaya dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya misalnya, ketika kita ngomongin kalau Anda ingin bekerja dengan selamat, gitu ya, di atas ketinggian, maka pakailah body harness itu dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong dengan mereka, aturan bekerja di ketinggian itu harus pakai SOP-nya, bekerjanya pakai body harness. Nggak boleh kalau nggak pakai body harness. Itu ternyata beda dengan menyampaikan dengan hati. Makanya saya di awal sampaikan bahwasanya membangun K3 itu adalah dengan hati. Sampaikan kepada mereka, misalnya contoh lagi, dengan suatu bahasa itu ada dua yang membuat orang itu sakit hati. Ketika sakit hati, budaya tidak akan pernah terbentuk. Contoh, kalau kita ngomong seperti ini ya, dasar tempe kamu misalnya, mohon maaf, itu keras. Tapi kalau dengan bercanda, tempe kamu itu sebenarnya kayak gitu. Itu beda. Ya, intonasi itu sangat berpengaruh terhadap orang untuk memahami itu. Ya, Bapak Ibu, itu yang saya alami selama ini. Dan diingatkan oleh manajemen, inilah yang disampaikan juga kepada manajemen, ternyata EQ dan SQ, IQ, EQ dan SQ itu berpengaruh terhadap bagaimana orang itu berbudaya di tempat kerja, Bapak Ibu. Ya, semakin emotional quotient-nya itu tinggi, ya, maka orang-orang bisa, kalau misalnya punya masalah dengan temannya itu enak gitu ya, santai gitu ya menanganinya. Tidak selalu marah gitu ya. Kalau diingatkan itu tidak marah dan sebagainya. Dan semakin IQ-nya tinggi, diberikan sesuatu informasi aja, oh iya, terima kasih Pak, saya akan melakukan itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan inilah yang menjadi dasar dari kami, Bapak Ibu. Ternyata IQ, EQ, dan SQ itu perlu. Nah, ternyata ada hal yang sangat menarik yang disampaikan kepada kami. Bagaimana sih kita masalah kecerdasan emosional ini bisa lebih baik? Ternyata disampaikan juga yang paling penting itu terus belajar, membaca, ikut webinar gitu. Itu simpel aja. Ngikutin pengajian dan sebagainya. Sehingga semakin orang itu banyak ilmunya, tentunya akan semakin merendah ya, seperti ilmu padi. Nah, kalau di perusahaan bagaimana yang disampaikan kepada kami, memang
pendidikan itu menjadi faktor utama. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan misalnya SMP. Kalau di tempat kami ini SMP, SMA dan sebagainya. Tidak bisa menggunakan kata-kata yang menyakitkan buat dia sehingga lama-lama budaya ketiga tidak akan pernah terbentuk. Saya lanjut di sini ya. Bapak Ibu semuanya, kalau pengalaman saya selama 17 tahun itu, ternyata kalau membangun budaya ketiga itu tidak bisa berpura-pura Bapak Ibu. Seperti senyumnya itu pura-pura itu nggak bisa. Jadi misalnya CEO mengatakan kita semuanya harus berbudaya, harus melaksanakan K3 dengan baik, macam itu ya. Kalau K3 itu atau misalnya tadi disampaikan oleh Bang Samsul, kalian itu adalah aset. Tapi ketika itu berbicara dengan kepura-puraan, itu tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Sehingga seperti tadi disampaikan gelombang PHK dan sebagainya terjadi. Dan ini semua orang pasti akan beda ya. Ngomongin tentang K3 itu berbeda-beda. Berbicara tentang K3 setiap orang akan beda. Gitu ya. Dan saya sangat menarik ya ketika berbicara dengan seorang gardener ya pada waktu itu. Menurut Anda itu K3 apa? Dan ini perusahaan sudah menerapkan budaya K3 dengan baik. Beliau mengatakan seorang lulusan SD bisa mengatakan bahwa K3 itu menurut saya adalah saya harus selamat. Ketika selamat saya bisa memberikan nafkah kepada anak istri saya. Kalau saya tidak bisa selamat, maka saya tentunya akan membuat masalah di tempat kerja saya. Itulah seorang gardener. Harusnya itu menjadi motivasi buat kita. Kita memiliki level pendidikan yang lebih tinggi dan bisa menyatakan K3 itu lebih tinggi ya dibandingkan mereka. Nah, dalam upaya membangun budaya K3, kita sebagai seorang safety profesional tidak bisa jika kita tuh sedih ya kalau kita ngomongin Bapak Ibu semuanya kita harus melaksanakan K3, nanti kalau ada di rumah yang menanti Anda semuanya bagaimana, dengan sedih-sedih seperti itu susah. Dengan metode galau juga susah, dengan membuat mereka baper juga nggak bisa juga, dan nggak akan pernah jalan. Jadi hati-hati dengan membangun K3 itu dengan seperti itu. Represif juga salah. Represif yang baik yang saya dapat pengalaman ya di perusahaan-perusahaan yang saya ada itu, ketika memberikan represif bukan hanya sekedar aturan kemudian SP dan sebagainya, ternyata tidak. Represif dengan cara memasang orang-orang yang telat gitu ya. Jadi kita tampilkan ini orang-orang yang telat gitu ya. Ditempel di dinding gitu. Ternyata mereka itu termasuk represif, tapi represif halus gitu ya. Yang bisa membuat mereka itu berubah. Jadi tidak telat kemudian kasih SP dan sebagainya, itu mereka akan menjadi masalah buat kita nantinya. Kemudian sebagai seorang K3 di menurut saya dan pengalaman saya gitu ya, tidak bisa yang namanya minder, takut, tidak percaya diri ya. Jadi ketika kita ngomong dengan orang gitu ya, tiba-tiba saya minta misalnya Bapak Ibu semuanya dan dengan keadaan grogi ya misalnya, kira-kira kalau dalam melaksanakan K3 mungkin kita bisa selamat, mungkin kita bisa kata-katanya mungkin dan sebagainya, itu susah. Jadi memang harus seperti ini, percaya diri bahwa kita mengajak semua orang untuk selamat, itu untuk anak istri mereka, untuk keluarga mereka, sehingga mereka itu bisa bersemangat. Dan yang disampaikan oleh kami ya, kepada kami ya di dalam perusahaan itu seperti ini. Jadi kalau di tempat saya ada namanya true leader ya, sebagai leader yang sejati. Disampaikan kepada kita adalah kalau untuk menjadi seorang leader ya bukan menjadi seperti seorang bos gitu ya. Bos dalam arti fisik ya ada memang, tapi secara bagaimana kita bertindak ya seorang bos harus seperti leader gitu ya. Jadi tidak boleh yang namanya menyuruh gitu ya, kemudian dilepas gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ayo kerjakan, kita let's go gitu ya, let's go bareng-bareng ya. Jadi tidak bisa silakan kerjakan, tapi tidak let's go, ayo kita kerjakan. Itu yang disampaikan kepada kami, sehingga itu bisa terjadi. K3 itu bisa terjadi ketika seorang leader ataupun atasan masing-masing ayo pakai APD-nya, tapi ternyata ketika mereka masuk ke area kerja tidak mengikuti aturan K3 ya tentunya orang-orang akan mencontoh ya. Tadi seperti Bang Samsul sampaikan, jadi harus ada contohnya yang baik ya. Nah inilah Bradley Curve ya, tentunya injurinya
semakin menurun, maka pasti di tempat kerjanya juga akan semakin baik budayanya. Ya mungkin ada banyak tool. Kalau ini tool yang disampaikan kepada saya ini adalah tool terkait bagaimana mengukur itu caranya DuPont. Mungkin yang lain juga ada. Nah, ini satu hal yang disampaikan oleh CEO kami. Ini saya berkata benar gitu. Mungkin di sini ada saksinya ya. Ini presentasi yang disampaikan CEO kami di satu acara seminar K3 ya, Indonesian Safety Excellence Award beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan seperti ini tampilan presentasinya saya samakan ya, karena saya melihat seperti ini. Beliau mengatakan good safety itu good business ya. Dan beliau mengatakan kami yakin apabila K3 baik, maka bisnis akan tumbuh secara berkelanjutan dengan baik. Bisnis akan tumbuh secara berkelanjutan dengan baik. Artinya di sini beliau memandang bahwa K3 itu partner bisnis mereka, gitu ya. Kalau misalnya kecelakaan kerja itu banyak, maka produktivitinya akan turun, kualitasnya juga akan turun dan sebagainya, dan cost akan banyak terbuang. Dan saya sangat terharu sekali ya ketika CEO saya mengatakan seperti itu, gitu ya. Dan inilah yang disampaikan oleh CEO saya, ada 3 pilar yang disampaikan, quality, safety, dan environment. Artinya quality iya, karena perusahaan kita harus menghasilkan produk yang baik. Tapi tidak menghilangkan safety dan environment, karena apa? Safety berhubungan dengan manusia, dan environment berhubungan dengan lingkungan, di mana beliau ini mencari uang itu di atas tanahnya orang, gitu ya. Misalnya di lingkungan orang juga. Bagaimana kalau misalnya lingkungan tercemar dan sebagainya. Nah, dan beliau tidak akan ingin berutang budi dengan itu. Dan ini ya yang disampaikan tadi, disampaikan oleh Pak Samsul ya, bahwa memang sebenarnya kalau CEO bilang itu karyawan itu adalah aset ya. Kalau dikatakan iya gelombang PHK dan sebagainya ada, iya mungkin ya, karena memang keterbatasan dari finansial, dan itu sebenarnya adalah suatu komitmen dari manajemen ya, untuk bagaimana dalam kondisi yang susah pun masih bisa mempertahankan karyawan dan sebagainya. Dan ini memang menjadi PR juga buat kita semuanya ya. Karena kalau membangun budaya K3 tapi beban berat terngiang-ngiang dengan PHK, tentunya budaya itu tidak akan pernah berhasil juga. Tergantung daripada komitmen dari manajemen. Dan ini saya sampaikan Bapak Ibu semua, dan ini benar-benar terjadi ya. Saya bilangnya membangun budaya K3 dari hati. Seorang CEO dan sekaligus owner ini saya membanggakan karena memang benar-benar terjadi ya Bapak Ibu ya. Seorang CEO sekaligus beliau ini owner. Ketika beliau itu akan pergi ke Inggris pada waktu itu, di siang harinya, pagi harinya beliau menyempatkan datang, dan beliau mengatakan, Ibu pakai Zoom saja. Tidak, karena acara ini penting bagi saya, maka saya hadir pada waktu itu. Dan ternyata hadir hanya untuk memberikan sertifikat Bapak Ibu. Ya, padahal di sebelahnya itu adalah komisarisnya yang Pak Paulus itu. Padahal bisa disampaikan juga. Dan kalau udah CEO seperti ini, menurut saya adalah bagaimana kita sebagai praktisi HSE itu menjadi pembisik yang handal. Ya, handal dalam arti bukan hanya bicara masalah hukum, tapi bagaimana bicara masalah, ayo, yang tadi disampaikan K3 itu bisa mendukung produktivitas, membangun sebuah bisnis itu adalah K3, maka sampaikan kepada mereka bahwa ketika K3 itu tidak baik, efeknya adalah macam-macam, 1, 2, 3, dan sebagainya. Sehingga beliau akan mengerti itu. Dan akhirnya adalah ini Bapak Ibu. Satu hal yang menurut saya itu membanggakan. Salah satu-satunya CEO yang hadir pada waktu itu. Dan beliau menyampaikan hadir, ini seharusnya CEO itu mikirin duit ya, bagaimana membayar karyawan. Tapi ternyata beliau hanya urusan K3 aja datang. Maka pada waktu itu pantaslah beliau mendapatkan CEO, the best CEO ya. Jadi komitmen dalam hal safety culture. Itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk dua narasumber kita, Pak Samsul dan Pak Amri Cahyono. Terima kasih, ini sesinya luar biasa ya. Bagaimana kolaborasi antara teori, implementasi, dan sentuhan psikologi ya, tentunya ini sangat penting untuk membentuk budaya K3. Bagaimana tadi kalau poinnya dari Pak Amri adalah kita tuh bekerja dengan hati, sehingga dari sanalah muaranya dengan keteladanan akan membentuk spirit bahwasanya
semua masalah itu bisa solve dengan cara yang friendly user, sehingga kita sebagai sebuah satuan keluarga untuk mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan dalam organisasi. Baik, itu adalah paparan dari 4 narasumber. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke MC untuk mengatur sesi selanjutnya. Silakan, Mbak Mega. Baik, terima kasih Pak Istian dan Pak Hasan, juga para narasumber keempat-empatnya yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab dan diskusi. Ini mungkin tadi dari kolom chat sudah ada beberapa penanya. Mungkin bisa dipandu juga Pak Istian dan Pak Hasan untuk sesi tanya jawab dan diskusinya. Dan jika misalnya ada yang ingin menanyakan mungkin bisa raise hand dulu ya supaya lebih tertib sesi diskusi dan tanya jawabnya. Terima kasih. Pertanyaan saya ini untuk Pak Amri. Pak Amri mungkin bisa dikasih contoh real ya. Dalam organisasi itu kan biasanya ada pertemuan formal, ada juga pertemuan informal. Supaya apa? Ada sisi bagaimana menyentuh bukan hanya di kerjaan saja, tapi kita sebagai sebuah tim, kalau saya coba narasikan, bisa jadi itu ada resep-resep tersendiri mungkin bisa diseringkan. Dan untuk Pak Samsul, contoh aplikasi BBS Pak ya. Nah ini gambaran realnya supaya kita mendapatkan contoh orang yang real mungkin bisa disampaikan secara singkat saja. Baik, itu saja dari saya sebelum nanti kita lanjut ada sesi berikutnya sambil menunggu penanya lagi. Ya, saya dulu ya. Baik. Silahkan Pak Amri. Pertemuan bagaimana sih kayak menumbuhkan budaya K3 untuk karyawan ya. Pertemuan-pertemuan yang informal dulu ya. Kalau di tempat kami ya selama ini, tadi ada kata-kata counseling, coaching dan sebagainya ya. Nah ini yang sering dilakukan. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih, kalau tadi kan disampaikan top down ya, atau bottom dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Tapi yang paling penting dalam K3 itu, kalau selama ini saya pelajari itu ya, yang saya alami itu dari atas ke bawah dulu. Kalau dari bawah ke atas pasti tumpul, nggak bisa jalan. Nah, tapi yang tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana peran kita untuk membisikkan sesuatu bahwa, ayo Bu, Pak, yang namanya K3 itu dapat membantu loh perusahaan itu untuk tumbuh dan produktif. Ini yang tadi disampaikan butuh seni. Dan seninya itu tidak bisa belajar tadi disampaikan Pak Ima ya, Prof. Dr. Ima tadi, training dengan training sehari dapat apa gitu ya. 2 hari 3 hari dapat dikatakan dia kompeten atau apa, itu susah juga. Benar Pak Satrio tadi ya, ketika sudah ada yang namanya kompetensi, dikumpulin portofolio lengkap, maka diuji lah apakah sesuai atau tidak dan sebagainya dan semacam itu. Nah, kembali lagi ke tadi ya, yang dilakukan dari top down itu simple sebenarnya, datang yang namanya coaching one on one. Contoh simpel satu contoh saja ya dari saya. Suatu saat CEO ingin berbicara dengan para middle manajemennya, diundanglah, ada jadwal gitu ya. Nah, kami dapat jadwal, namanya disebutnya one on one, itu coaching counseling semuanya one on one. Itu informal ya, karena santai ketemunya, bisa di rumah makan, ya bisa di restoran gitu ya, dan sebagainya. Itu one on one itu. Datang yang ditanyain tentang bagaimana kondisi sekarang, kemudian bagaimana harapannya ke depannya. Kemudian evaluasi manajemennya seperti apa. Itu nyantai ngomong gitu ya. Itu informal. Dan ternyata dengan pertemuan-pertemuan tersebut, luar biasa hasilnya. Begitu besoknya tumbuh, ini SK baru ya. Jadi kayak gitu. Hebatnya kayak gitu ya, tanpa ngomong mau dinaikin dan sebagainya, ini Pak ada SK baru dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Itu. Nah, yang formalnya banyak sekali kalau formal. Ya, dengan meeting, beliau hadir, kemudian ya tiba-tiba kalau misalnya ada kesempatan mengundang keseluruhan semua karyawan gitu ya untuk bicara di depan umum dan sebagainya, untuk perwakilan-perwakilannya. Itu sih Pak. Jadi yang penting adalah top manajemen top down. Jadi bagaimana seorang bos, atasan, seorang CEO, seorang
owner dia eh, berbicara hal yang positif, ingin karyawannya itu mengikuti apa yang dia sampaikan tapi dengan hati. Itu Pak dari saya. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Amri. Selanjutnya.